Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Ratnastiani dari SD Negeri 8 Kedunguni, CGP Angkatan 9. Momen terbaik bersama anak-anak hebat. Kali ini tugas yang saya kerjakan adalah tugas modul 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sebagai tuntunan, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, menghamba pada anak, mendidik layaknya bertani, pengajaran menghasilkan anak yang selamat di dunia masyarakat. Kesimpulan dari modul 1.1 yang saya pelajari adalah pendidikan harus didukung oleh semua pihak, dilaksanakan bersama oleh keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pendidikan harus menerima keragaman karakteristik dan budaya peserta didik. Selayaknya bertani, pendidik harus selalu sabar dan ikhlas dalam menuntun anak menjadi anak yang berakhlak. Mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Menerapkan metode Among, pendidikan harus bisa menjaga, membina, dan mendidik peserta didik dengan kasih sayang dan keikhlasan sesuai bakat minat peserta didik untuk mencapai kemerdekaan dalam belajar. Refleksi yang Anda pelajari tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Refleksi dari kegiatan modul 1.1 yang saya percaya sebelum mempelajari modul ini adalah saya bisa mengajari murid SD dengan baik karena saya telah melewati proses dari berbagai jenjang sebelum saya akhirnya mengajar di SDN 08 Kedunguni. Saya pikir sesimpel itu karena sebelumnya saya mengajar di SMP dan SMA negeri, mengajar anak-anak yang umurnya lebih dewasa dari anak SD. Namun hal tersebut sangatlah salah. Ketika saya terjun bulan Juli 2022 di SD dan kebetulan saya ditugaskan langsung di kelas 5, saya sungguh terkejut. Tidak semudah itu. Anak tidak bisa disamakan dengan anak SMP dan SMA. Mereka berbeda sekali, mulai dari kedewasaannya, cara menangkap informasi dari saya, kecepatan menangkap informasi, daya berpikir anak di umur segitu, dan cara menyikapi guru yang sedang mengajari mereka di depan kelas. Dari situlah saya berusaha dari awal lagi mencoba memahami anak-anak, terutama anak-anak SD. Refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perilaku yang berubah menurut saya berubah sekali dari cara saya memandang anak-anak, bahwa orang dewasa seperti guru ini tidak bisa menempatkan diri sebagai teman belajar untuk anak SD. Teman belajar bagi anak SMP dan SMA masih masuk, masih bisa. Saya harus bisa menempatkan diri sebagai ibu guru yang menuntun mereka untuk menemukan bakat minat, kreativitas, dan kehendaknya yang pastinya sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Dan untuk anak-anak SD lebih banyak bermain sambil belajar. Refleksi yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan
lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya menerapkan pada diri saya sendiri bahwasanya anak-anak itu tidak sama. Mereka punya keinginan dan kemampuan yang berbeda dengan anak lain. Apalagi ini dalam satu kelas hanya ada 20, itu pun tidak semua anak sama. Apalagi dengan orang dewasa, jelas-jelas berbeda. Saya menanamkan pada pikiran saya bahwa itu tidak bisa dipaksa. Guru tidak bisa memaksakan anak untuk melakukan ini dan itu. Tidak semua kehendak guru bisa diterapkan secara mudah kepada anak. Saya akan mendampingi anak untuk selalu bersemangat dalam sekolah dan belajar. Karena motivasi anak untuk sekolah itu rendah rata-rata. Mendukung penuh untuk anak tidak malu menyampaikan pendapat, jawaban, ataupun ketidaksetujuan anak dengan pendapat anak yang lain. Anak disupport untuk berpikir kritis dalam setiap proses di dalam kelas, sehingga menjadi anak tersebut anak yang siap terjun dalam dunia masyarakat dan diterima masyarakat. Kali ini guru bertugas untuk mendampingi, menuntun anak bereksplorasi sesuai keinginannya masing-masing. Yang kedua adalah cara saya agar kelas mencerminkan Ki Hajar Dewantara, yaitu menebalkan laku anak dalam setiap proses pembelajaran, seperti mendekatkan anak dengan sosiokultural yang ada di daerah tersebut. Dan kebetulan kali ini Kabupaten Pekalongan sebagai kota santri, maka kami melakukan pembiasaan di sekolah mulai dari pagi hari membaca Asmaul Husna, jam 9 sholat duha berjamaah, dan jam 12 siang berjamaah dengan guru dan murid untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Selain itu, Kabupaten Pekalongan juga terkenal dengan batiknya, maka kami juga menerapkan hal tersebut di dalam pembelajaran, karena ketika yang mereka pelajari dekat dengan mereka akan antusias dan sangat senang sekali. Selain membatik atau membuat batik jumbutan, kami juga membuat kewirausahaan berupa membuat telur asin. Ini dilakukan oleh anak-anak bersama dengan Bapak Ibu guru, didampingi bersama, mulai dari awal proses penumbukan batu bata sampai akhirnya telur asin itu direbus dan matang, dicicipi bersama dengan anak-anak. Begitu, terima kasih pemaparan modul 1.1, kesimpulan dan refleksi dari saya. Anak hebat berasal dari guru yang hebat pula. Semangat Bapak Ibu guru.